Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, usaha menghabiskan umur kita yang sebentar ini untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu ta'ala. Usaha menghabiskan umur kita yang sebentar ini untuk perpisahan menghadap Allah Subhanahu ta'ala. Usaha menghabiskan umur kita yang sebentar ini untuk kehidupan yang selama-lamanya di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita akan bahas tentang jalan menuju surga. Biar kita ini kembali menjadi penduduk surga, bagaimana caranya? Maka kita pelajari bersama, kita belajar bersama agar mendapatkan surga tanpa hisab. Jangan sampai kita ini tidak masuk surga sebagai umat Rasulullah SAW. Memang dikatakan seluruh umatnya Rasulullah akan masuk surga, tetapi orang yang tidak amal agama, tidak menggunakan umurnya sungguh-sungguh fikir akhirat, akan masuk surga, tetapi kapling surga sudah habis. Itulah kekecewaan yang akan didapat, yang akan diterima bagi manusia-manusia yang tidak taat kepada Allah. Ketika Rasulullah SAW ingin dimasukkan surga, ketika Rasulullah SAW disuruh masuk surga, maka Rasulullah tidak akan mau masuk surga sebelum umatnya seluruhnya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kasih sayangnya Rasulullah SAW, karena dalam perjalanan menerima perintah sholat yang 50 menjadi 5 kali dalam sehari. Beliau Rasulullah SAW diperlihatkan bagaimana siksa-siksa alam kubur bagi orang yang tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian diperlihatkan neraka, bagaimana keadaan neraka sangat-sangatlah mengerikan, sangatlah penderitaan. Tidak ada penderitaan yang lebih menderita kecuali orang-orang yang tidak amal agama. Hadirin, syariatnya Allah, mari kita kesombongan kita kikis. Kita nasihati diri kita masing-masing. Saya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sebentar di dunia ini. Harta benda kekayaan semuanya hanya untuk ujian, tidak untuk bermewah-mewah, bukan untuk dinikmati. Karena kenikmatan dunia tidak bisa dinikmati selama-lamanya kecuali kenikmatan akhirat. Ini harus terus kita didik diri kita ini, hadirin, supaya kita bisa menggunakan umur yang sesaat, umur yang sebentar ini untuk amal agama. Alangkah ruginya, alangkah menderitanya bagi orang-orang yang tidak mengamalkan agama ini.
Karena agama ini penting hadirin. Kita tangisi diri kita ini kalau sampai tidak bisa amal agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap makan menangis hadirin. Setelah diberi rezeki oleh Allah ini, saya gunakan untuk apa? Supaya saya ini diridhoi oleh Allah. Itulah Rasulullah risaunya tentang akhirat. Padahal beliau ini sudah dijamin surga. Tidak ada dosa sekecil atom pun. Tetapi beliau solatnya di dalam bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan sampai kakinya bengkak hadirin. Padahal beliau tidak punya dosa. Bagaimana dengan diri kita? Bangun tidur sudah dosa, apalagi sampai sore sampai malam. Dosa begitu banyak kita lakukan tanpa terasa, bahkan kita tidak merasa memiliki dosa. Inilah kesombongan kita hadirin. Maka kalau ingin sukses, ingin dikembalikan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ini menggunakan umur yang sebentar ini kita gunakan untuk betul-betul fikir akhirat kita hadirin, supaya kita ini tidak akan menderita. Maka risaunya orang beriman bagaimana supaya saudaranya ini bisa berangkat ke masjid berbondong-bondong, sehingga kita akan digiring berbondong-bondong pula menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ma'al jamaah. Orang-orang yang berjamaah itulah orang-orang yang akan digiring ke surga. Kendaraannya buruk berupa masjid yang kita tempati ini hadirin. Masjid ini akan menjadi tempat kendaraan yang indah, melewati padang mahsyar yang begitu luas, sehingga orang-orang yang di mahsyar pada heran itu tadi dari golongan mana kok bisa lewat begitu indah. Itulah orang-orang yang ketika hidup di dunia menggunakan umurnya untuk selalu sholat berjamaah, sehingga para malaikat terkagum-kagum hadirin. Maka inilah yang diperlihatkan Allah kepada Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Rasulullah diberi Isra Mi'raj, diberi keistimewaan, diberi hadiah ini karena capek-capeknya mendakwakan agama, capek-capeknya fikir agama, sehingga diberi hadiah oleh Allah Isra Mi'raj, diberi solat 5 waktu. Maka hadirin, kalau kita ini solat, sesungguhnya sudah mengamalkan solatnya para malaikat, mendapatkan pahala para malaikat, mendapatkan pahala 7 langit dan 7 petala bumi. Di mana langit pertama sampai ke 7. Yang pertama, malaikat selalu bertasbih kepada Allah, bersujud kepada Allah. Semuanya amalan langit pertama hingga ke-7 ini akan diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad ketika menjalankan sholat 5 waktu berjamaah. Beda hadirin kalau kita sholat di rumah, hanya dapat 1, itu pun kalau khusyuk, dan itu tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka marilah kita ajak diri kita masing-masing, anak kita, istri kita, untuk memakmurkan masjid ini hadirin. Kita punya masjid, kalau membangun bergotong royong, begitu semangat. Ketika memakmurkan, tidak ada yang semangat, seperti menggali kuburan hadirin. Ketika menggali kuburan, berebut menggali, disuruh menempati, tidak ada yang mau. Jangan sampai seperti itu hadirin. Keadaan masjid kita ini, kita prihatin. Orang yang begitu banyak, dari penghuni kita ini, kalau 250 sama anak istri, mungkin hampir 1000 orang. Tapi masjid hanya isinya sekitar 10 orang. Masya Allah, ini adalah kerugian-kerugian yang akan didapat ketika sampai akhirat hadirin. Maka kita dakwai anak istri kita masing-masing. Dakwah itu akan menyambung amalan hadirin.
Kalau anak kita nanti menjadi anak yang soleh, kita dikubur di alam kubur kita terus punya pahala. Kita meninggal, istri kita masih hidup ketika taat kepada agama, maka pahala itu terus mengalir karena itu adalah jerih payah kita, hadirin. Maka dakwah itu adalah menyambung umur. Ketika kita belajar ilmu agama seperti ini, kok masjid itu terus makmur sampai akhirat, sampai hari kiamat, maka kita terus mendapatkan pahalanya, hadirin. Maka belajar ilmu bermajelis seperti ini diperintah oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi tertibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang tidak mau taat kepada Allah, akhirnya dia akan taat kepada setan dan bala tentaranya. Jadi kalau orang tidak taat kepada Allah, pasti akan taat kepada setan dan bala tentaranya. Mumpung kita ini belum menjadi bala tentara setan, ayo setiap kumandang adzan diperdengarkan, kita tinggalkan seluruh aktivitas dunia, karena dunia tidak ada harganya di sisi Allah, tidak ada manfaatnya sedikit pun. Semua yang kita kumpulkan akan hilang, akan kita tinggalkan, tidak satu pun yang kita bawa. Yang kita bawa hanyalah amal agama. Barang siapa yang tidak sibuk dan tidak repot untuk menjalankan perintah-perintah Allah, maka dia akan sibuk dan repot menjalankan perintah-perintah setan dan bala tentaranya. Jadi kalau kita ini tidak sibuk menjalankan perintah Allah, akan disibukkan dengan perintah-perintah setan dan bala tentaranya. Naudzubillah min dzalik. Maka makin jauh kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi merasa dekat. Orang yang merasa dekat inilah kesombongan, hadirin. Para ulama tidak pernah mengurangi dalam sholatnya. Tidak aku kurangi ibadahku sedangkan saya masih hidup. Bagaimana saya bisa mengurangi ibadahku? Itulah orang-orang terdahulu, hadirin. Zikir sebanyak-banyaknya, sholat sunnah sebanyak-banyaknya, sholat 5 waktu yang wajib harus kita kerjakan berjamaah di masjid. Terutama adalah sholat 5 waktu ini, hadirin. Apapun pemahaman kita, apapun yang kita lakukan, kalau ada perbedaan, kesampingkan, jauhkan semuanya dari ego kita. Tapi kalau sudah sholat 5 waktu, ayo berjamaah. Kita rangkul bersama, hadirin, supaya kita ini rukun, supaya kita ini ditolong oleh Allah. Itu, hadirin. Jangan sampai hanya karena masalah sepele yang kita tidak senangi dalam satu majelis, mungkin tidak senang dengan pembahasan agama sehingga menjauh dari masjid. Nanti kalau saya ke masjid ada taklim, nggak enak kalau nggak dengar. Jangan seperti itu. Apa yang bisa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mampu lakukan, lakukan. Yang tidak mampu, kita berdoa supaya ditolong oleh Allah, mampu untuk mengerjakan. Itu saja, hadirin. Sehingga kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang punya hati yang lembut, hati yang kasih sayang. Sehingga kalau kita sudah rukun, maka kampung kita akan menjadi kampung seperti kampung Madinah Al-Munawwarah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci sukses itu sebenarnya adalah mudah. Kalau kita ini memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang tidak menyibukkan hatinya untuk zikir kepada Allah, inilah yang dikatakan Rasul, barang siapa yang tidak sibuk hatinya untuk berzikir kepada Allah, maka hatinya akan sibuk mengingati makhluk yang akan menyusahkan dia di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita ini tidak sibuk dengan zikir, dengan memuji Allah, maka hati kita akan disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada gunanya, yang akan menyusahkan di dunia dan akhirat. Maka hadirin, supaya kita ini hidupnya senang, hidupnya tentram, perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bosan-bosannya, seperti halnya Rasulullah mendakwakan agama, mengajak Allah
mengajak manusia untuk taat kepada Allah, mendapat hinaan, cacian. Bahkan tidak hanya itu, Rasulullah dilempari batu sampai berdarah-darah hanya gara-gara mengajak orang supaya mengamalkan agama. Hadirin, kalau kita paling dirasani, paling tidak disenangi, maka ini bukanlah apa-apa. Hadirin, terus berjuang karena itu perintah Allah. Jangan terkesan dengan makhluk. Kalau kita terkesan dengan makhluk, maka akan mudah putus asa. Hadirin, ada orang atau tidak ada orang, tetap kita sampaikan yang namanya ilmu agama ini, hadirin, supaya nyampe di saudara-saudara kita, sehingga ada nuansa agama yang hidup di dalam hatinya. Kalau sudah itu bisa nyampe ke telinga-telinga, ke hati-hati orang yang belum bisa mengetahui ilmu agama yang sungguh-sungguh, akan nyampe di telinganya, akan turun ke hatinya, dan akan merubah sifat hatinya. Inilah maka dakwah majelis ilmu itu akan menjadi penyebab asbab hidayah. Hadirin, maka jangan sampai kita berputus asa, terus lantunkan, terus sampaikan dakwah itu walaupun satu ayat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak menggunakan umurnya untuk berbuat kebaikan-kebaikan, maka tanpa sadar dia telah terjerumus menggunakan umurnya menuju keburukan-keburukan. Jadi umur kita ini kalau tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka tanpa sadar dia akan terjerumus menggunakan umurnya itu untuk keburukan-keburukan. Itulah hadirin, kalau hati kita ini kita tidak latih untuk berbuat kebaikan, otomatis akan cenderung berbuat keburukan. Untuk itu hadirin, supaya kita ini terjaga jauh dari perbuatan buruk, maka cara salah satunya mendekat kepada Allah, mentobati amalan-amalan yang tidak sesuai dengan syariat, kita rubah menjadi sesuai syariat Allah, sehingga merubah sifat hati kita yang buruk menjadi baik. Baik dan buruk bukan menurut manusia hadirin, tapi baik dan buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang sukses, itulah orang yang cerdas hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak menyibukkan dirinya untuk merukunkan orang-orang Islam, mempersatukan umat Islam, maka tanpa terasa ternyata dia telah memecah belah umat Islam. Jadi kita ini harus sibuk menyibukkan diri kita ini bagaimana orang Islam itu rukun, bagaimana orang Islam itu bersatu. Walaupun berbeda-beda pemahaman, ketika sholat 5 waktu yang wajib ini harus bersama hadirin. Jangan membahas tentang perbedaan, karena itu tidak dibolehkan dalam hal agama. Kita harus membahas bagaimana manusia itu mencintai masjid, bagaimana manusia itu mencintai amal. Itu hadirin. Jadi masalah-masalah di luar sholat janganlah kita bahas secara umum, tapi bahaslah secara kelompok di pribadi masing-masing, sehingga tidak terpecah belah umat Islam ini. Inilah yang terjadi saat ini di zaman modern ini. Bila tidak cocok maka disalah-salahkan. Itu tidak boleh hadirin. Biarlah mereka yang sudah beramal kita doakan biar bisa istiqomah. Yang belum bisa beramal di masjid ini, kita ajak, kita rangkul dengan kasih sayang. Kalau belum bisa kita doakan terus-menerus hadirin. Itulah tugas kita. Jangan pernah membuat kata-kata yang bisa memecah belah umat Islam ini. Bagaimana supaya umat Islam ini rukun, guyub rukun, seperti bagaimana Rasulullah mendakwakan agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak sibuk untuk mempersiapkan akhiratnya, maka dia akan sibuk dengan perkara-perkara dunianya. Jadi kalau kita ini tidak sibuk dengan perkara akhirat, maka sibuk dengan dunia. Bagaimana saya punya rumah yang mewah, bagaimana saya punya pangkat yang tinggi, bagaimana supaya saya punya jabatan yang tinggi, itu akan tergiur dengan dunia. Itu semua tidak terpakai hadirin, kecuali hanya untuk dunia. Sedangkan akhirat semuanya akan membahagiakan kita yang tidak ada batasnya hadirin. Kalau dunia hanya sebentar,
nyarinya susah, dapatnya sedikit, tidak lama. Kalau akhirat nyarinya sedikit, dapatnya banyak dan selama-lamanya. Ini yang harus kita tanam. Oh iya, di dunia ini saya capek siang dan malam, bahkan 24 jam bekerja sehingga saya mendapatkan kekayaan. Setelah itu kita tinggalkan, semuanya hilang. Termasuk dunia ini hilang dari diri kita, hadirin. Dan ini harus kita tanamkan di hati kita supaya kita ini tidak tergiur dengan dunia yang menipu ini. Kalau itu sudah tertanam di dalam hati kita, maka setiap azan dikumandangkan tidak akan berani terus bekerja, melainkan meninggalkan dunia sesaat karena Allah memanggilnya, karena Allah memberikan surga. Itulah hadirin yang harus kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing, sehingga masjid ini terus istiqomah. Tidak ada satupun orang yang memakmurkan masjid tidak dijaga oleh Allah, baik dirinya, fisiknya, hartanya, hidupnya, semua terjaga oleh Allah, hadirin. Kalaupun mati dan sakit, itu sudah dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inilah sukses yang sebenar-benarnya, hadirin. Jangan sampai kita ini berpikiran tentang dunia dan dunia, akhirnya tertipu dengan dunia, lalai dengan amal agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dikatakan Rasulullah, kalau orang tidak mempersiapkan akhirat, maka akan disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Masya Allah, inilah yang harus kita jauhi, hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan lagi. Seperti di akhirat itu hanya ada dua perkara, hadirin. Hanya ada dua tempat, yaitu di surga dan neraka. Jadi di akhirat itu hanya dua tempat. Kalau kita di dunia menggunakan umur kita untuk ibadah, tempatnya surga. Kalau kita di dunia hanya untuk dunia, dunia didapat, surga tidak didapat. Semuanya yang kita inginkan di akhirat kita tidak dapatkan, kecuali hanya azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan-amalan orang yang tidak taat kepada Allah, ditempatkan di nerakanya Allah. Di dunia ini hanya ada dua jalan, yaitu jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Di dunia ini hanya ada dua amalan, yaitu amalan menuju surga dan amalan menuju neraka. Di dunia ini hanya ada dua usaha, yaitu usaha menuju surga dan usaha menuju neraka. Barang siapa yang tidak usaha menuju surga, maka tanpa sadar dia usaha menuju neraka. Jadi kalau kita ini tidak ada usaha untuk menuju surga, otomatis diri kita ini ingin menuju neraka. Itu sudah pasti, hadirin. Otomatis seperti itu hukumnya Allah. Barang siapa yang tidak mau ikut jalan menuju surga, maka akan menuju neraka. Itulah yang Allah dan Rasul katakan terus menerus, disampaikan terus menerus agar kita ini tidak terlena dengan dunia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara rahmatnya Allah yang diberikan umat ini, yaitu umat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya pendek-pendek, sehingga susahnya di dunia ini tidak lama. Jadi kita umurnya dibuat pendek ini supaya amal agama itu tidak lama. Segera bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan umat, berbeda dengan umat-umat terdahulu, hadirin. Umurnya 1000 tahun, yang diberikan umur panjang ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Yang umatnya Rasulullah ini rata-rata pendek, hadirin. Tidak ada yang lama. Di dunia tidak ada yang berlama-lama. Kenapa kita masih nekat tidak mau amal agama, hanya mengikuti hawa nafsu? Toh sudah disampaikan sebanyak 24.000 nabi, semua bercerita tentang surga dan neraka. Orang yang fikir akhirat, orang yang fikir amalan surga akan dapat surga, orang yang tidak fikir akhirat dan amalan surga otomatis ditempatkan di neraka. Sudah jelas Allah sampaikan. Tetapi kalau kita ini sudah tertipu dengan dunia, maka ribuan kali disampaikan, hati kita tidak akan tersentuh. Tapi bagaimanapun kita tetap usaha
mengajak saudara-saudara kita supaya bisa menggunakan umurnya yang pendek, yang sesaat itu, yang tidak sampai dengan 60-70. Apalagi zaman sekarang umur 30 banyak yang meninggal, umur 12 tahun banyak yang meninggal, apalagi umur 50 tahun ke atas sudah mendekat kepada kuburan masing-masing. Dan zaman sekarang ini banyak terjadi. Apakah kita belum bisa mengambil pelajaran yang Allah berikan ayat-ayatnya secara nyata? Anak meninggal, kita antar ke kuburannya. Tetangga kanan kiri kita sudah kita antar ke kuburannya. Apakah belum bisa ambil pelajaran semua itu, bahwa kita ini tidak akan lama di dunia? Kenapa masih nekat tidak mau amal agama, hadirin? Ini harus kita nasihati terus diri kita masing sendiri-sendiri ini. Apapun tentang dunia tidak ada efek, hadirin, kecuali kita ini bermaksiat kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah adalah bahaya. Orang yang sangat rugi. Perintahnya sholat di masjid, sholat di rumah, apapun alasannya, hanya Allah dan Rasulnya yang kita taati. Itu kalau kita ingin selamat dunia, selamat akhirat. Kalau ini belum tertanam di dalam hati kita, hadirin, maka selamanya sampai akhir hayat sholat kita asal-asalan, ibadah kita akan asal-asalan, sesuai dengan hawa nafsu kita, bukan sesuai dengan ilmu agama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka hadirin, waktu yang singkat ini mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengamalkan agama ini, supaya kita ini, hidup kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat ini umurnya pendek-pendek antara 60 sampai 70 tahun. Supaya susahnya menjalankan agama ini tidak lama, hadirin, sehingga dia cepat-cepat disusulkan ke nabinya, kekasihnya baginda Rasulullah SAW. Untuk yang pendek ini maksudnya supaya kita mudah menjalankan agama. Jadi umur kita dibuat pendek ini supaya mudah amal agama dan tidak lama, dan akan dipertemukan dengan kekasih Allah, pemimpin kita yang mulia baginda Rasulullah SAW. Otomatis kita akan bersama-sama Rasulullah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk kita semua, Allahumma amin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mujahadahnya orang-orang dahulu yang menahan nafsunya ratusan bahkan ribuan, tetapi umat ini dimuliakan oleh Allah menahan nafsunya 60 sampai 70 tahun saja. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menahan nafsu kita hanya sekedar 60 sampai 70 tahun ini, harus kita sabar-sabarkan, hadirin, supaya kita ini dimuliakan oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Maka jalan satu-satunya masjid ini ayo dipenuhi dengan sholat berjamaah. Walaupun ini sudah banyak, tetapi alangkah indahnya tidak harus di masjid sini, dimanapun yang penting berjamaah di Baitullah, di masjid Allah, di rumahnya Allah, di langgar, musola, menasa, apapun itu yang namanya tempat ibadah harus kita penuhi dengan amalan-amalan agama, sehingga kalau ini sudah bisa kita lakukan, keberkahan-keberkahan, ridho-ridhonya Allah akan turun di kampung kita, di keluarga kita, sehingga kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kematian kita menjadi kematian yang indah seperti menemui hari raya yang selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri nikmat Allah. Kesempatan yang sebentar ini kita gunakan untuk agama Allah. Jadi kesempatan yang sebentar ini mari kita gunakan untuk agamanya Allah, hadirin. Jangan untuk dunia, rugi dan rugi terus. Tidak ada untungnya sama sekali kalau kita sibuk dengan dunia. Kalau sibuk dengan akhirat, dunia akan didapat, akhirat akan didapat. Jangan ada nafas-nafas yang kosong tanpa ibadah kepada Allah. Jangan ada anggota badan yang kosong tidak untuk taat kepada Allah. Jangan ada umur kita, keluarga kita, anak istri kita yang tidak menguntungkan kita di akhirat. Jadi jangan sampai anak kita tidak menguntungkan akhirat, istri kita tidak menguntungkan akhirat. Apa artinya, hadirin? Anak kita tidak amal agama, istri kita tidak amal agama. Maka ketika kita sudah pulang ke kuburan masing-masing untuk menunggu pengadilan,
Itu sengsara kalau anak dan istri kita tidak mau amal agama, hadirin. Maka sebelum ini terjadi dan kita alami di alam kubur masing-masing, di maksar, di sirat, ada 9 tahap perjalanan menuju akhirat, hadirin. Sangat berat setelah kematian. Maka ini disampaikan berulang-ulang agar kita ini sadar bahwa dunia bukanlah tempat yang sesungguhnya. Dunia hanyalah untuk perjalanan menuju akhirat. Inilah hadirin sedikit tentang pembahasan bagaimana supaya kita ini menjadi penduduk-penduduk surga, yaitu amal agama sesuai syariat yang Allah ajarkan lewat Rasulnya. Bila kita berpikir seperti ini, berarti memahami kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Demikian hadirin, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafatuhu likulli hauli minal awanil mutahimi. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu alaihi.